Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Going back with me, learning English with Mrs. Me. Belajar bahasa Inggris bersama Mrs. Me. Dengan mata pelajaran bahasa Inggris bermuatan lokal, this video is for the 4th grade atau kelas 4. Let's start. The topics we are gonna discuss today, the first one adalah let's eat gado-gado, and the second one, yang kedua adalah adverbs of place. Let's start from the first one. Kita mulai dari yang pertama, yaitu let's eat gado-gado. Ayo makan gado-gado. Okay, maybe if you see this picture, you have known this food well. Pasti kalian sudah kenal dengan nama hidangan ini. Yes, this is gado-gado. Gado-gado is a traditional food from Betawi, merupakan makanan tradisional dari Betawi. Some people say it is as Indonesian salad. Beberapa orang mengatakan ini disebut juga sebagai saladnya Indonesia. Kenapa salad? Karena bahan utamanya mayoritas adalah sayur-sayuran. Gado-gado sendiri adalah sebuah dish atau hidangan yang merupakan mixed vegetables. Campuran sayuran yang dicampur, topped, yang di atasnya toppingnya itu adalah peanut sauce atau saus kacang. Gado-gado karena mayoritasnya bahannya adalah vegetables atau sayuran, maka dia adalah makanan yang healthy atau sehat dan harganya juga affordable atau cukup terjangkau. Di beberapa tempat kisaran harganya tidak sampai 20.000 maybe. Okay, there are some popular gado-gado in Jakarta. Ada beberapa gado-gado tempat makan atau restoran gado-gado yang populer atau terkenal di Jakarta. The first one, yang pertama adalah Gado-Gado Boplo. Gado-Gado Boplo ini sudah berdiri sejak 1970s, sejak tahun 1970 dan masih berdiri sampai sekarang. Yang kedua adalah Gado-Gado Bonbin. Hampir sama dengan Boplo, beda 10 tahun. Dia lebih tua lagi, dia sudah berdiri sejak 1960, 1960. Nah, dua gado-gado ini paling terkenal di Jakarta. Dan beberapa sudah ada merchant-nya ya di beberapa mall. Let's talk about the vegetables. What vegetables? Sayuran apa saja yang kita butuhkan untuk membuat gado-gado? First adalah cabbage atau kol atau kubis. And then we need cucumber atau timun. Next ada chayote atau labu siam. Ada juga bean sprout atau tauge. And then ada juga bitter gourd, beberapa orang suka ini. Pare. Next, we have long bean atau kacang panjang. Bean, kacang, long, panjang, kacang panjang. Yang disisir adalah corn atau jagung. Lalu ada juga potato, kentang, dan water spinach atau kangkung. Oke, remember, we have cabbage, kol, cucumber, timun, chayote, labu siam, bean sprout, tauge, bitter gourd, pare, long bean, kacang panjang, corn, jagung, potato, kentang, dan water spinach atau kangkung. Selain sayur-sayuran, dalam gado-gado kita juga menemukan other ingredients atau bahan-bahan lainnya, like tempe yang digoreng, fried tempe. And then of course we have fried tofu atau tahu goreng. Ada juga kita bisa tambahkan boiled egg atau telur rebus. Supaya lebih kenyang, karbohidratnya bisa kita dapatkan dari rice, nasi, atau biasanya juga menggunakan lontong. Nah, ini bahan utama dari sausnya.
yaitu peanut atau kacang tanah. Nanti topping di atasnya bisa kita sprinkle atau taburi dengan fried shallots atau bawang goreng. Dan supaya lebih nikmat, kita tambahkan juga crackers atau kerupuk. Ulang ya, fried tempe, tempe goreng, fried tofu, tahu goreng, boiled egg, telur rebus, lontong, peanut, kacang tanah, fried shallots, bawang goreng, dan crackers atau kerupuk. Oke, bahan-bahannya sudah. Kita lanjut dengan how to make, cara membuatnya. First, ini gambar cuma representasi ya. Miss, di gado-gado tidak ada brokoli, tidak ada kembang kol. Yes, ini cuma gambar contoh. Yang pertama yang harus kita lakukan, of course, di wash dulu ya, dicuci. Setelah dicuci, kita steam atau kukus semua vegetables, semua sayur-sayurannya except kecuali cucumber. Timun tidak dikukus. Lanjut. Langkah kedua. Second, boil. Yang kedua adalah boil atau rebus. The potatoes, rebus kentang, dan juga eggs atau telur. Jadi kalau tadi steam, kukus, boil, rebus. Next, langkah ketiga. Third, yang ketiga adalah fry atau goreng tempe, tofu, dan juga peanut. Tempe, tahu, dan juga kacang tanah untuk nantinya jadi bumbu. Next. The next step adalah cut. Langkah keempat adalah cut the cucumber and also other ingredients. Setelah cuci, kukus, lalu cucumbernya tadi kan nggak dikukus ya, kita potong-potong. Next, tadi peanutnya sudah kita fry, sudah kita goreng, maka bisa lanjut di green atau diulek with some other spices. Jadi tidak cuma fried peanut, tapi beberapa rempah-rempah lainnya seperti if you want to make it spicy, you can put some chili and also garlic. Jadi kita aduk with some water ya, tambahkan air. Jadi supaya membentuk adonan yang thick atau kental seperti ini. Next, the last step. Sayuran sudah siap, tahu tempe dan lain-lainnya sudah siap. Yang terakhir adalah put the vegetables, taruh vegetables atau sayuran, tempe, tofu atau tahu, boiled egg kalau kamu suka, telur rebus with some peanut sauce on top. Biasanya diaduk dulu jadi satu ya, tapi ada beberapa juga yang sayurannya ditaruh on a plate lalu baru dilumuri saus. You can also add some fried shallots. Supaya lebih nikmat, kamu bisa tambahkan fried shallot atau bawang goreng, lontong, and some crackers, dan beberapa kerupuk. Oke, gado-gado is ready to eat. Gado-gadonya sudah siap untuk dimakan. Lanjut ke materi kedua, yaitu adverbs of place. Miss, what is adverb of place? Adverb itu kata keterangan, place itu tempat. Jadi adverbs of place, kata keterangan tempat. It means the words that tell us where something happens. Yang menjelaskan us, kita, where, di mana something atau sesuatu itu happens, terjadi atau berada. There are some we're gonna discuss in this video. Yang pertama, look at this cat. It is inside the box. In. Artinya di dalam. Ingat ya, in. Di dalam. Lalu on. Look at the cat. Catnya ada di atas box. It is on the box. On artinya di atas. Oke, kalau tadi dia di atas, sekarang dia terhimpit boxnya di bawah. Namanya under. Under artinya di bawah. Next, boxnya ada di belakang dia, berarti dia di depannya. In front of, atau di depan. Repeat after me, ulangi setelah saya. In, di dalam. On, di atas.
under, di bawah, in front of, di depan. Lanjut. Adverbs of place lainnya. Kalau tadi si cat-nya di depan, sekarang dia di belakang atau behind. Behind artinya di belakang. Next, ini box-nya, kucingnya di dekat, tidak jauh dari box-nya, namanya next to, yang artinya di dekat. Lanjut, box-nya ada dua, dia dihimpit di tengah-tengah. Nah, di tengah-tengah itu namanya between, atau bisa kita sebut juga di antara dua benda. Remember, behind, di belakang, next to, di dekat, between, di antara. Another adverbs of place. Nah, ada above, artinya di atas. Loh, ini sama dong dengan on. Artinya sama, tapi agak berbeda dalam posisinya. Kalau on tadi kucingnya pas banget di atas, nempel sama bendanya, tapi kalau above itu melewati di atasnya. Look at the picture, the cat is jumping over the box. Dia lewatkan di atasnya. Nah, karena tidak menempel di atas, itu kita sebut above. Dan kalau di bawahnya juga tidak menempel, tidak kita sebut under. Kalau under tuh persis di bawahnya. Tapi kalau tidak persis di bawahnya kita sebut below. Yang artinya di bawah. Next, on the left. Ini box, ini cat. Dia berada di sebelah kiri. Lawannya on the right, di sebelah kanan atau di kanan. Repeat after me. Above, di atas. Below, di bawah. On the left, di kiri. On the right, di kanan. Okay, I think it's enough about adverb of place. Sekarang kita coba latihan ya. Let's practice. Look at this picture. There are some things in this picture. Ada beberapa benda di gambar ini. Kita coba analisa. Where is the dog? Di mana si anjing? Look at the picture. Ada di mana dia? Tepat di bawah meja. Maka kita sebut it is under the table. Karena tepat persis di bawah kita sebut under. Bukan below ya, under. Next, where is the ball? Di mana bola? It is on the table. Dia persis di atas meja. Nempel sama mejanya. It is on the table. Where is the apple? Apple. Dia berada behind, di belakang sofa. Ulang ya. Under, on, behind. Okay, I think that's enough about our lesson today mengenai gado-gado dan juga adverb of place. I hope you understand about my teaching. Jika tidak paham, silahkan japri bagian mana yang tidak paham. Untuk tugas, I will share on your WhatsApp group. Thank you for watching this video. Have a nice day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.